Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Kali ini kita akan membahas tentang sequen diagram. Pengertian dari sequen diagram adalah jenis diagram UML yang menunjukkan bagaimana objek dalam suatu kelas atau objek dalam suatu sistem berinteraksi satu dengan yang lainnya, di mana untuk kegunaan dari diagram ini adalah menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Sequen diagram digunakan oleh profesional bisnis atau digunakan oleh pengembang untuk mendokumentasikan proses atau memahami persyarat pada sistem baru. Berikut adalah komponen-komponen yang wajib atau komponen-komponen yang ada di dalam sequen diagram. Yang pertama adalah objek. Objek adalah kumpulan berbentuk kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek. Kumpulan tersebut berfungsi untuk mendokumentasikan bagaimana suatu objek berperilaku sebagai sebuah sistem. Kemudian yang kedua adalah activation boxer, yaitu komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, otomatis activation boxer juga akan semakin panjang. Kemudian selanjutnya adalah aktor. Aktor ini adalah komponen yang mewakili pengguna yang sedang berinteraksi dengan objek atau berinteraksi dengan sistem. Kemudian yang keempat adalah lifeline, di mana komponen ini berbentuk garis putus-putus. Komponen ini biasanya memuat kotak yang berisi sebuah objek yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Kemudian yang kelima adalah message, yaitu sebuah pesan yang menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan objek dan sebaliknya, atau objek dengan objek. Untuk lebih memahami tentang sequen diagram, mari kita langsung menunjukkan pada contoh, yaitu tentang interaksi yang terjadi pada mesin ATM, di mana dari contoh ini kita akan lihat apa saja yang terlibat di dalam transaksi di dalam ATM. Yang pertama, seseorang akan pergi ke ATM untuk mendapatkan uang. Kemudian mesin ATM akan berinteraksi dengan server bank dan juga rekening bank orang tersebut. Kemudian barulah bisa diakses. Mesin ATM, server bank, dan rekening bank adalah bagian dari sistem ATM. Jadi ketiganya merupakan objek. Sedangkan orang tersebut atau orang yang ingin mengambil uang adalah aktor yang berada di luar lingkup sistem dalam diagram sequen ini. Jadi aktor akan diwakili oleh gambar orang, kemudian objek akan diwakili oleh gambar kotak ini. Oke. Selanjutnya setelah selesai membuat aktor dan juga objek, selanjutnya kita akan memerlukan yang namanya lifeline. Seperti yang dibahas di awal, di mana lifeline adalah garis putus-putus vertikal yang menunjukkan keberadaan suatu objek atau aktor dari waktu ke waktu yang menggambarkan aktivitas. Setelah kita sudah memiliki satu aktor dan 3 objek yang terhubung dengan lifeline, mari kita akan memulai membuat interaksi antara aktor dengan objek. Hal pertama yang dilakukan seseorang ketika berada di mesin ATM adalah memasukkan kartu ATM. Selanjutnya ATM memeriksa dengan server untuk memastikan bahwa kartu yang dimasukkan adalah valid. Kemudian server bank akan memverifikasi kartu dan mengirim pesan kembali ke ATM. Untuk pesan balasan disimbolkan dengan garis putus-putus, di mana garis putus-putus ini mewakili pesan kembali atau pesan dari objek penerima kembali ke objek yang meminta. Oke, setelah kartu sudah divalidasi, mesin ATM akan meminta PIN. Karena pesan ini tidak membalas pesan sebelumnya atau meminta informasi seperti pada ATM membalas verifikasi kartu,
Jadi, pesan ini bukanlah pesan balasan. Pesan ini adalah lanjutan transaksi dari langkah sebelumnya. Dengan ini, kita menggunakan garis tanpa putus-putus. Akan jadi pertanyaan, apa yang terjadi ketika kartu tidak valid? Contoh seperti kartu yang kita masukkan sudah kadaluarsa. Yang digunakan adalah dengan menggunakan kotak alternatif. Dengan kotak alternatif ini memiliki dua opsi. Yang pertama, jika kartu dikatakan valid oleh server, maka ATM akan meminta PIN. Kemudian alternatif lain, jika kartu ini tidak dikatakan valid oleh server, maka ATM akan mengeluarkan kartu. Setelah ATM menyatakan bahwa kartu tersebut valid atau kartu yang dimasukkan valid dan meminta PIN, kemudian pengguna memasukkan PIN yang diminta. Karena ATM meminta PIN, ini adalah tanggapan dari pengguna atas permintaan tersebut, maka pesan ini adalah pesan balasan. Dan kita harus menggunakan garis putus-putus. Ingat, pesan balasan kita harus menggunakan garis putus-putus. Kemudian ATM akan menanyakan ke server apakah PIN ini sudah benar. Di sini kita akan kembali menggunakan kotak alternatif, di mana dalam kotak alternatif tersebut memiliki dua kondisi, yaitu pertama ketika server menyatakan bahwa PIN tersebut oke atau PIN tersebut sudah valid, kemudian ATM akan menanyakan berapa uang yang akan diambil. Tetapi jika server menyatakan bahwa PIN yang dimasukkan tidak valid atau tidak oke, maka pengguna tidak dapat melanjutkan transaksi atau ATM akan mengeluarkan kartu. Setelah ditanyakan berapa uang yang akan diambil oleh ATM atau oleh mesin ATM, kemudian pengguna akan membalas dengan menentukan jumlah uang yang akan diambil. Selanjutnya, ATM mulai bertransaksi dengan server. Dan server akan menanyakan ke rekening orang tersebut apakah ada cukup dana untuk menutupi transaksi. Jika dana mencukupi, maka server akan menarik jumlah uang tersebut dari rekening bank dan proses akan terus berlanjut sampai ATM mengeluarkan uang tunai yang diinginkan. Sedangkan jika dana tidak mencukupi, maka transaksi tidak akan berhasil. Kemudian kartu akan keluar setelah uang tunai tersebut atau uang yang ingin diambil telah dikeluarkan, atau kartu akan dikeluarkan jika transaksi dibatalkan. Setelah transaksi selesai, sekarang kita akan menambahkan activation boxer, di mana seperti di keterangan awal, di mana activation boxer menunjukkan kapan atau berapa lama suatu objek melakukan proses. Dengan ini juga kita dapat menunjukkan mana objek yang sedang aktif dan mana objek yang sedang tidak aktif. Aktor berada di luar sistem sehingga tidak membutuhkan activation boxer. Sekian penjelasan singkat dari sequence diagram dan juga contohnya. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan apabila dari perkataan saya atau penjelasan saya kurang paham, teman-teman bisa komen di bawah, atau apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.